Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Ai Heni Nurjana, asal dari SMP Negeri 1 Cimalaka, CGP Angkatan 5, Kabupaten Sumedang, akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Marilah kita simak. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, pemerintah daerah, dan selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan. Faktor abiotik terdiri dari keuangan, gedung, sarana dan prasarana, lingkungan alam, dan lain-lain. 2. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Pada pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Pada pendekatan berbasis aset, pendekatan ini fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang akan diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, yaitu aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sedangkan pada pendekatan berbasis kekurangan, pendekatan ini fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan dengan selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Pada sebuah komunitas, termasuk sekolah, terdiri beberapa aset. Pada sekolah ada 7 aset. Yang ketujuh aset tersebut diantaranya modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Cara saya mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah yaitu aset yang dimiliki oleh sekolah, saya berdayakan dan saya optimalkan pemanfaatannya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. 7 aset sekolah tersebut kami kelola dengan menggunakan pendekatan berbasis aset demi mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Berikut adalah penjelasan dan contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah sebagai suatu ekosistem antara faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Gabungan ini akan melahirkan 7 aset yang dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh pemanfaatannya. Modal manusia. Guru diberi ruang untuk mengembangkan dirinya, sedangkan siswa diberi ruang untuk mengembangkan bakatnya.
Modal sosial. Sekolah membangun kerjasama dengan perusahaan ataupun pihak-pihak lain untuk kegiatan siswa. Modal politik. Memanfaatkan jaringan kepala sekolah atau jabatannya untuk memperoleh informasi yang lebih cepat tentang kesiswaan di tingkat yang lebih tinggi. Modal agama dan budaya. Banyaknya tokoh agama di sekitar dan potensi guru dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Modal fisik. Gedung dan ruang di sekolah dapat memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler lebih optimal. Modal lingkungan dan alam, terdapat beberapa lokasi yang bisa dijadikan sebagai ruang tempat pembelajaran dilaksanakan, misalnya pasar, kantor pemerintahan daerah, gunung, dan lain-lain. Yang terakhir, modal finansial. Selain dana BOS, ikatan alumni juga dijadikan sumber pendanaan bagi sekolah. Koneksi materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan materi sebelumnya, yaitu dengan refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, coaching untuk supervisi akademik, dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Beberapa contoh hubungannya antara materi 3.2 dengan modul lainnya diantaranya dengan koneksi dengan modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka bagi murid. Koneksi dengan modul 1.2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, kolaborasi, reflektif, dan inovatif, serta peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mengoptimalkan pemanfaatan 7 aset sekolah. Koneksi dengan modul 1.3, visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah dukungan yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti olahraga. Nah, disinilah peran pengelolaan sumber daya sekolah sebagai alat dalam membantu mewujudkan visi impian yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.4, budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oleh karena itu, perlu optimalisasi modal manusia dalam mewujudkan disiplin positif. Koneksi dengan modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik dan optimal, maka dapat terwujud pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Seperti dengan memanfaatkan jaringan listrik dan internet yang lancar dan guru dapat membuat diferensiasi konten, proses, dan produk dalam pembelajarannya.
Koneksi dengan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Dinamika perkembangan sosial emosional baik guru maupun siswa sebagian besar dipengaruhi optimalisasi aset atau sumber daya sekolah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, maka dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Koneksi dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi pendidikan. Kegiatan coaching sangat diperlukan dalam rangka menggali potensi aset yang dimiliki oleh sekolah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal dan memperhatikan paradigma, prinsip, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi aset berupa modal manusia yang mampu mengambil keputusan di atas. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini diantaranya: sebelum mempelajari modul 3.2, dalam kegiatan saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah, tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung, membuat kegiatan saya dan komunitas saya menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu yang lama. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya berfokus pada aset dan kekuatan dengan membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih dan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang berupa aset dan kekuatan, serta merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.